Kediri memang memiliki banyak objek wisata yang sangat unik. Salah satunya adalah petilasan Calon Arang. Area di sekitar petilasan ini konon merupakan tempat dari desa Girah sebelumnya. Meski kisah Calon Arang terjadi hampir 1000 tahun lebih, namun namanya sebagai tokoh antagonis masih melegenda. Termasuk di daerah asalnya sendiri, yakni di Dusun Butuh, Desa Sukorejo, Kabupaten Kediri. Bukan kebaikannya yang dikenal, tapi perilaku jahatnya sebagai manusia penyembah durga yang menimbulkan banyak kesengsaraan. Bukti Calon Arang melegenda bahkan sampai ke luar negeri. Antara lain naskah Calon Arang pernah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Purbacaraka. Lihat di Calon Arang dalam BKI 82 1926 halaman 111 sampai dengan 180. Kemudian tahun 1975 oleh Dr. Suwito Santoso diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Calon Arang Si Janda Girah. Kisah Calon Arang sendiri muncul di masa pemerintahan Raja Airlangga 1006 sampai 1042 Masehi yang memerintah di Jawa Timur sejak 1021 sesuai dengan isi prasasti Pucangan. Airlangga adalah putra Udayana, seorang bangsawan dari Kamboja yang kemudian menikah dengan Putri Mahendarata di Bali. Saat memerintah, Airlangga beberapa kali pemindahan kerajaan akibat serangan musuh. Salah satunya diterangkan dalam prasasti Terep 1032 Masehi, menyebutkan Raja Airlangga lari dari istananya di Watan Mas ke Patakan karena serangan musuh. Airlangga pernah memerintah di Daha Kediri, seperti tertulis dalam serat Calon Arang. Dalam masa pemerintahannya di Daha, Airlangga banyak mendapat cobaan antara lain dari janda sakti asal desa Girah atau Gurah sekarang ini yang bernama Calon Arang. Dikisahkan saat itu, Calon Arang marah gara-gara anak perempuannya yang bernama Ratna Manggali tidak ada yang melamar ketika menginjak dewasa. Ketidakberanian pemuda-pemuda kala itu dikarenakan kesaktian Calon Arang yang dikenal bengis. Mengetahui hal ini, Calon Arang marah dan menenung rakyat sebagai hukumannya. Dia adalah penganut Bahirawa, Pengiwa, dan penyembah durga. Atas kejadian tak ada pemuda-pemuda yang melamar anaknya, kemudian dia melakukan ritual dan oleh durga ritualnya dikabulkan dan dia mampu untuk menurunkan wabah penyakit ke seluruh wilayah dan rata-rata yang terkena penyakit kutukannya pasti mati. Banyaknya korban membuat Raja Airlangga memikirkan jalan keluarnya. Salah satunya adalah dikirim bala tentara untuk menumpas Calon Arang. Usaha itu gagal. Rupanya Calon Arang terlalu sakti. Serangan itu malah membuat kemarahan Calon Arang semakin menggebu-gebu. Hingga kemudian sang Raja Airlangga mendapat petunjuk. Empu Baradah, salah satu penasihat Raja Airlangga yang berkedudukan di Lemah Tulis di wilayah barat kota Kediri yang berbatasan dengan Gunung Wilis, bisa mengalahkan Calon Arang. Salah satu strategi yang dilakukan Empu Baradah menurut Kitu adalah perkawinan politik yang tujuannya adalah menggerogoti dari dalam keluarga Calon Arang, yakni mengawinkan muridnya yang bernama Empu Bahula dengan Ratna Manggali. Dikisahkan bahwa lamaran diterima oleh Calon Arang. Lalu, kawinlah Bahula dengan Ratna Manggali dan tinggallah Bahula di rumah mertuanya. Dari Ratna Manggali itu, Bahula tahu bahwa Calon Arang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan ritual angker yakni kuburan. Setelah tinggal beberapa di rumah mertua, Bahula hingga akhirnya banyak mendapat informasi soal ritual yang ia lakukan. Bahula juga berhasil menunjukkan kitab Calon Arang kepada Empu Baradah. Setelah dibaca dan berhasil dipelajari, akhirnya Empu Baradah memerintahkan Empu Bahula kembali ke rumah mertuanya. Sebelum akhirnya diketahui oleh Calon Arang karena sempat mencuri kitabnya. Saat itu Empu Baradah juga menyusul ke Girah. Dia juga menyembuhkan beberapa orang yang terkena kutukan dari Calon Arang. Hingga akhirnya bertemulah Empu Baradah dengan Calon Arang di daerah Girah. Empu Baradah memperingatkan Calon Arang agar memberhentikan kutukannya kepada penduduk. Janda itu mengakibatkan terlalu banyak kesengsaraan yang diderita oleh rakyat.
Sebenarnya saat itu calon arang sudah bersedia menuruti Baradah, asalkan ia diruat oleh Baradah untuk melebur dosa-dosanya. Namun, Baradah tidak mau meruatnya karena dosa calon arang terlalu besar. Terjadilah pertengkaran dan calon arang mencoba membunuh Baradah dengan menyemburkan api yang keluar dari matanya. Baradah lebih sakti dan sebaliknya calon arang mati dalam keadaan berdiri. Di akhir cerita, calon arang dihidupkan lagi oleh Empu Baradah untuk diberi ajaran kebenaran agar bisa mencapai moksa. Calon arang merasa bahagia karena sang pendeta mau mengajarkan jalan ke surga. Sekedar diketahui, naskah lontar yang berisi cerita calon arang itu ditulis dengan aksara Bali kuno dan saat ini tersimpan di perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde van Net Indisch di Leiden, Belanda. Jumlahnya 4 naskah, masing-masing bernomor Codex Oriental 4561, 4562, 5279, dan 5387. Filhat Katalogos Jean Bol 2 p 300 sampai dengan 301, Suito Santoso 1975, halaman 11 sampai 12. Meskipun aksaranya Bali kuno, tetapi bahasa Kawi atau Jawa kuno. Naskah yang termuda nomor 4561 beberapa bagian dari naskah 4562 sampai 5279 dan 5287 tidak lengkap, sehingga dengan 3 naskah ini dapat saling melengkapi. Sebenarnya naskah nomor 5279 dan 5287 merupakan satu naskah. Naskah nomor 5279 berisi cerita bagaimana depan, sedangkan nomor 5387 berisi cerita bagian belakang. Naskah tertua nomor 5279 berangkat tahun 1462 Saka 1540 Masehi. Pembangunan situs calon arang di Dusun Butuh, Desa Sukorjo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, menurut sejarawan Ki Nengagus Sunyoto yang juga pengarang buku Atlas Wali Songo adalah upaya pembangkitan kembali penganut Bahirawi. Jika ini dilakukan, maka akan menimbulkan bencana bagi Indonesia. Sebab calon arang di masa lalu adalah pembawa bencana bagi kerajaan Prabu Airlangga. Namun, berkat kesaktian dari Empu Baradah, orang kepercayaan Airlangga, kemudian ia berhasil dikalahkannya. Calon arang bergelar Sri Mahadewi. Dia adalah ratu penganut Dewi Kali sebagai bayangan Durga, dan dia juga seorang Bahirawi. Namun dia dari aliran Pengiwo atau Kiri. Calon arang lebih tua dari Airlangga sendiri. Kalau ada orang yang menghidupkan kembali calon arang, maka ini isyarat akan adanya bencana kembali. Calon arang sendiri berasal dari kata Cala dan Nara, yang berarti manusia cabul. Dalam sejarahnya, calon arang adalah ratu yang memiliki kekuasaan sendiri di wilayahnya, yakni Girah atau sekarang Gurah. Seperti diberitakan, situs bersejarah dalam perjalanan kerajaan Kahuripan di masa Raja Airlangga di Kediri dirusak orang. Situs calon arang yang ada di Dusun Butuh, Desa Sukorjo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dirusak dengan cara dibikin bangunan baru dan juga dibuat makam calon arang dan Ratna Mangali sang putri tunggal calon arang. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke objek wisata ini, pastinya harus tahu lokasi dan akses jalan untuk menuju ke petilasan calon arang. Jangan sampai tersasar, karena itu sangat membuang waktu. Sebenarnya akses jalan untuk menuju petilasan calon arang cukup mudah, karena jika sedang berada di Kediri, Anda dapat melalui Jalan Totok Kerot yang merupakan rute atau jalur tercepat untuk menuju lokasi petilasan calon arang. Atau Anda juga bisa lewat di Jalan Bagawan dan Betet Bawang yang merupakan rute atau jalur alternatif. Anda dapat menggunakan kendaraan roda 2, 4 maupun kendaraan umum. Jika sudah memarkirkan kendaraan pribadi,
Anda harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau naik ojek untuk menuju lokasi petilasan calon arang.